Dan survei Kementerian Kesehatan pada Maret 2024 menyebutkan ribuan calon dokter spesialis atau program pendidikan dokter spesialis yang menjalani screening teridentifikasi depresi. Bahkan ada pula yang ingin bunuh diri dan melukai diri. Kita akan membahasnya dengan Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Bu Nadia. Ini kita langsung saja ya Bu ya. Ini sebenarnya apa saja nih temuan ataupun hasil survei dari Kemenkes yang dilakukan di 28 rumah sakit vertikal pendidikan terkait kondisi kesehatan mental dokter PPDS ini Bu? Iya, jadi kalau kita lihat ya kurang lebih 94% ya peserta pendidikan dokter spesialis mengisi kuesioner screening daripada kesehatan mental khususnya mereka yang mengikuti pendidikan dokter spesialis ya. Jadi ada 12.121 peserta pendidikan dokter spesialis. Ini memang menggunakan kuesioner PAHQ 9. Nah, dalam temuannya kalau kita lihat di sini hampir ya 16,3% itu mengalami depresi ringan, kemudian 4% mengalami depresi sedang, dan depresi sedang berat itu ada 1,5% dan 0,6% itu depresi berat. Jadi artinya kalau secara total kita lihat kurang lebih 22,4% dari peserta pendidikan dokter spesialis, baik itu pendidikan spesialis 1 maupun 2 mengalami gejala depresi dari screening awal ini. Iya, Bu Nadia sebenarnya apa saja sih faktor-faktor atau penyebab depresi bagi para PPDS ini Bu Nadia? Ya, tentunya kalau kita ingin melihat lebih lengkap harus dilakukan wawancara secara mendalam ya kepada mereka yang mengalami depresi ini, baik mulai dari depresi ringan sampai depresi berat. Tapi setidaknya kita melihat ada 4 faktor utama. Satu, karena beban daripada pendidikan ya, karena kita kan harus mencari jurnal, harus membuat tugas, menyelesaikan proposal disertasi dan sebagainya. Yang kedua adalah beban pelayanan, karena memang pendidikan dokter spesialis selain kita belajar teori, kita juga harus melakukan kegiatan pelayanannya. Dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada pasien sebagai bagian daripada pendidikan tentunya. Nah, ini sering kalau kita lihat beban memeriksa pasien, kemudian juga beban untuk jaga malam ya yang lanjut besok dengan kegiatan pendidikan, dan ini tentunya cukup melelahkan. Yang ketiga adalah beban ekonomi, karena banyak dari peserta pendidikan dokter spesialis ini tidak dapat berpraktek ataupun bekerja karena ada institusi yang melarang untuk mereka berpraktek, walaupun ada beberapa institusi yang mengizinkan ya. Tapi ini artinya mereka harus membiayai keluarga, karena umumnya mereka sudah berkeluarga, anaknya juga biar rata-rata masih balita, dan kemudian juga untuk pendidikannya pun juga harus berbayar. Nah, terakhir adalah dikarenakan mereka juga mengalami perundungan. Jadi 4 hal faktor ini yang bisa menyebabkan terjadinya depresi yang terjadi di kalangan peserta pendidikan dokter spesialis. Oke, Bu Nadia sebenarnya apa aja sih keluhan yang disampaikan oleh PPDS itu terkait di kuesioner tersebut yang diberikan oleh Kemenkes? Ya, kalau kita lihat ada ya disampaikan 51% peserta pendidikan dokter spesialis itu merasa lelah atau kurang bertenaga. Kemudian ada yang 40% mengalami keluhan gangguan tidur ya, karena seperti on terus gitu ya untuk siap menerima tugas dan sebagainya. Ada kemudian yang 35% merasakan tidak mau melakukan apapun gitu ya, rasanya mati rasa gitu ya Mbak Saraya. Dan juga ada murung, kemudian putus asa, tidak nafsu makan ya, padahal kan kita butuh stamina yang baik ya. Iya Mbak Nadia, Bu Nadia, selain itu kan sejumlah dokter juga mengaku ya adanya bullying, tingkat bullying yang tinggi atas nama pendidikan mental. Ini menjadi salah satu penyebabnya juga. Dan salah satu hal ini tuh sudah berulang terjadi gitu loh Bu Nadia. Apa sih sebenarnya tindakan tegas dari Kemenkes yang mungkin bekerja sama dengan Kemendikbudristek dan juga organisasi profesi untuk mungkin menghilangkan bullying ini? Iya, jadi kita ketahui ya di bulan Juli kemarin kita mengeluarkan namanya Instruksi Menteri Kesehatan terkait pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, sebelum bulan Juli, di bulan Maret itu kita membuat kanal pengaduan
untuk melaporkan perundungan melalui kanal pengaduan yang sudah kita sebarkan ya sebelumnya, dan tentunya para korban atau mereka yang merasa mengalami perundungan dapat melaporkan melalui kanal ini. Dan dalam prosesnya sejak kita meluncurkan kanal pengaduan itu di bulan Maret sampai dengan Desember 2023 itu sudah ada 216 laporan, Mbak Farah, dan 109 itu terjadi di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, dan sisanya itu berada di RSUD ataupun di Fakultas Kedokteran Universitas lainnya ataupun juga rumah sakit universitas ya. Nah, 109 laporan yang disampaikan ke Kemenkes, dan tentunya ini yang melakukan pengaduan ya, identitasnya ini sangat kami jaga ya. Dan kalau kita lihat perundungan yang terjadi itu sebanyak 62% memang berupa non fisik maupun non verbal ya. Jadi paling banyak itu adalah misalnya pembiayaan di luar pendidikan, tugas jaga di luar waktunya ya, ataupun lainnya. Nah, kita sudah menindaklanjuti dari 109 itu 38 itu sudah ada sanksi yang kita berikan baik kepada si pemberi perundungan maupun rumah sakit di mana perundungan itu terjadi. Sisanya itu kita sedang proses klarifikasi dan kita monitoring karena memang belum tentu ya perundungan itu langsung kita bisa putuskan apakah itu suatu kasus perundungan atau tidak. Betul. Mungkin kita beralih aja Bu ke masalah depresinya. Kalau dari chartnya ini memang ada yang mengalami depresi berat, ada yang berat sedang hingga keringan gitu. Sebenarnya apa langkah yang akan diambil oleh Kementerian Kesehatan untuk membantu para PPDS dengan depresi berat hingga ada yang ingin bunuh diri begitu, Bu Nadia? Ya, jadi ini juga suatu tantangan ya Mbak Farah ya, karena ternyata para peserta pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang mengalami perundungan ini juga sebagian besar tidak mau melaporkan permasalahan yang terjadi di dalam dirinya kepada institusi pendidikannya atau mencari pertolongan, bahkan kepada keluarga sendiri juga tidak menyampaikan karena berbagai pertimbangan ya, ada yang takut dibilang cemen lah, tidak kuat mental lah ya, atau kemudian malah nanti diskor dari pendidikannya. Nah, jadi ini yang tentunya saat ini Kementerian Kesehatan akan membentuk suatu tim khusus di bawah koordinasi Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Ini kita ada 3 rumah sakit vertikal khusus rumah sakit kesehatan mental ya, Marzuki Mahdi, kemudian Suharto Suherjan, dan Rumah Sakit Rajiman di Lawang yang nanti akan melakukan pendalaman, artinya tadi wawancara mendalam dan melakukan penegakan diagnosis ya untuk para peserta pendidikan dokter spesialis ini, sehingga dari gejala stres saja kita sudah bisa memberikan pertolongan. Nah, yang utama saat ini adalah mereka tadi yang 3,3% yang punya perasaan lebih baik mati atau ingin melukai diri sendiri. Karena ini perasaan ini bisa dirasakan misalnya dia dalam beberapa hari punya perasaan seperti itu, atau bahkan hampir setiap hari dia punya perasaan ingin melukai diri sendiri. Nah, ini tentunya harus kita selamatkan terutama untuk para peserta pendidikan dokter spesialis. Tapi di sisi lain dengan adanya tim ini kita tahu sebelum depresi bisa saja stres ya, yang dalam bentuk misalnya berdebar-debar, keringat dingin, kemudian banyak pikiran, tidak bisa tidur, itu sudah bisa kita tangani sejak awal. Sambil tentunya tadi mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab daripada munculnya atau pemicu kesehatan jiwa dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk Kabiro Komunikasi dan juga Pelayanan Publik, Ibu Siti Nadia Tarmizi yang hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sehat-sehat Bu Nadia.